Bagaimana BKR Academy ini bisa membantu para pebisnis sekalian untuk bisa memulai yang sudah mulai menjadi stabil usahanya, yang stabil kemudian menjadi melaju lebih kencang, yang kencang berkembang. Kira-kira begitu cita-citanya ya. Silakan pada Bu Sarah, saya balikin pada Bu Sarah. Silakan Bu. Oke, baiklah kalau begitu Pak Tito. Terima kasih. Kalau Mr. Mark and Miss Katy bisa bisa bahasa Indonesia Pak Tito? Mark bisa, Katy mungkin bisa dengar. Kalau Mark saya rasa dia bilingual Bu. Oh, good lah kalau gitu. Jadi kita lancar dengan Indonesia ya. Saya coba share screen ya. Kok ada musik itu ya? Musik siapa ya? Mungkin di unmute dulu kali yang lain. Oke, sudah terlihatkah Pak Tito? Sudah bercakap. Sudah. Oke, baiklah. BKR Academy, mohon izin Pak Edi Satria, saya akan jelaskan tentang BKR dan kepada Bapak Ibu semua partisipan yang hadir dan tentu kepada tim BKR, saya akan terus mengulas setiap kita acara seperti ini agar visi misi kita bisa sama ya untuk apa BKR Academy ini kita jalankan. BKR Academy yang mempunyai agenda aksi gerakan 1000 dapur Indonesia, tingkatkan penghasilan keluarga. Gitu. Oke, misinya adalah BKR Academy ingin menjadikan dapur keluarga sebagai sumber tambahan penghasilan. Ya, tentu Bapak Ibu tahu karena sekarang ini sudah berjalan 4-5 bulan ya terdampak COVID-19. Banyak yang terkena PHK, yang suaminya kerja PHK, istri di rumah. Suami istri kerja PHK, akhirnya tidak ada penghasilan sama sekali. Atau ada juga yang bisnisnya lesu, ya usaha-usaha berjalan tapi bisnis lesu, tidak ada penghasilan sama sekali, tidak bisa menggaji karyawan, akhirnya ngimbas juga ke bawah. Lalu cash flow juga ya tentu pasti nggak jalan, nggak muter. Dan lain-lain ya, masih banyak dampak-dampak COVID yang mengakibatkan rendahnya perekonomian perputaran keuangan bagi kita pengusaha maupun yang tidak berusaha gitu ya. Apalagi yang berusaha aja udah begini, apalagi yang tidak berusaha. Intinya seperti itu. Maka BKR menggerakkan dapur keluarga sebagai sumber tambahan penghasilan. Ya, ini misi pertama dulu. Dan yang kedua, berlanjut menjadi UKM kuliner yang berkesinambungan. UKM kuliner karena memang kita membantu dari awal yang benar-benar tadi kata pantunnya Pak Tito, dapurnya masih numpang, artinya belum ada dapur khusus untuk berjualan. Ya, kita ada dapur di rumah yang lama-lama insya Allah menjadi UKM kuliner yang berkesinambungan yang panjang. Dan tentu menghasilkan sebuah bisnis kuliner, maksudnya yang memiliki manajemen, maksudnya ke situ arahnya sehingga bisa panjang usahanya. Tidak hanya sebagai tambahan penghasilan, tetapi bisa juga menjadi penghasilan terbesar bahkan di dalam keluarga untuk sekarang dan selanjutnya. Lalu ketiga, BKR Academy ingin mengembangkan para pebisnis kuliner ini menjadi pebisnis kuliner nasional bahkan internasional. Maka itu pada hari ini kita ada kedatangan tamu dari Filipina yang kita coba beranjak dari usaha kuliner nasional, kita coba mau dengarkan langsung dari menu Filipina, siapa tahu bisa kita dongkrak inovasinya. Lalu lingkupnya nih Bapak Ibu. Pertama, kita akan ada pembenihan mindset bisnis kuliner. BKR Academy akan memberikan pelatihan-pelatihan berupa menanamkan mindset atau pikiran yang untuk menjadi seorang wirausaha yang kuat, ya, secara mental bisnis, artinya tidak melakukan bisnis yang turun naik, yang tiba-tiba di tengah-tengah bosan dia turun, tiba-tiba di tengah-tengah jalan tidak menemukan titik terang, uang tidak jalan dia turun. Mental-mental seperti itulah, kena testimoni yang nggak baik, ya nggak bagus, turun lagi, nggak jadi lagi. Itu banyak terjadi sekarang ini dan teman-teman kita para pengusaha kuliner. Nah, kita ingin menumbuhkan mindset yang baik sebagai wirausaha di bidang bisnis kuliner. Jadi siap dan handal ya. Lalu kedua, lingkupnya kita akan memberikan pelatihan wawasan manajemen bisnis dan teknis pengolahan kuliner sehat dan lezat. Bapak Ibu,
BKR Academy ini akan memberikan pelatihan-pelatihan secara teknik ya, tidak hanya teori, tidak hanya ngomong-ngomong belaka, tapi kita langsung ajarkan secara teknik mulai dari pengenalan bahan-bahan makanan, lalu teknik pengolahannya kita olah menjadi makanan ya yang enak, yang sehat, bercita rasa tinggi dan layak jual. Lalu penyimpanan serta pola penerapan kesehatannya juga terhadap makanan, lalu terhadap dapurnya dan SOP tenaga kerja dan lain-lain. Ya, itu secara teknik nanti akan dikupas tuntas oleh BKR Academy. Dan ketiga adalah pengembangan usaha didukung melalui promosi bersama, fasilitas peningkatan kapasitas dan teknologi, serta mediasi pendanaan dari lembaga keuangan. Nah, ini tentu melibatkan para perbankan, ya, kementerian dan stakeholder dalam mendukung usaha pebisnis kuliner ini. Makanya pelatihan-pelatihan ini akan mendongkrak para pebisnis kuliner untuk juga jago di digital, ya, di digital marketing, bisnis manajemennya, supaya bisa mendapatkan dukungan penuh dari para stakeholder. Baik, program kegiatan BKR, Bapak Ibu, kita ini mencakup wilayah nasional, lalu wilayah internasional, dan wilayah domestik, daerah ya, sampai ke daerah-daerah dari provinsi, kota hingga kabupaten. Karena kita bisa menjangkaunya sekarang dengan hanya Zoom saja, itu di mana tempat yang sudah ada sinyal kita bisa melakukan kegiatan BKR ini. Jadi tidak ada kesulitan, malah jauh lebih mudah dibandingkan dulu tanpa adanya Zoom seperti ini ya. Lalu wilayah komunitas. Nah, komunitas-komunitas juga kita akan rangkum dalam program kegiatan BKR, banyak komunitas, baik komunitas ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, milenial, semua ya dari berbagai komunitas kita akan rangkul di sini mengikuti program-program kegiatan BKR. Ya, inilah. Ini awal mula terjadinya BKR, Bapak Ibu, adalah kongko asik ya, judulnya aja kongko asik. Jadi benar-benar kongkoan ini, ada beberapa teman-teman kita tim BKR kongko di dalam Zoom, tidak ketemu, hanya Zoom saja kita bicara gimana sih kita menjalankan bisnis kuliner rumahan, ide-idenya seperti apa kita gabung ya, dari mulai idenya, ceritanya dari setiap teman-teman BKR ini kita kolaborasikan untuk bisa jadi BKR Academy. Itu tentu karena memang kita lihat seperti tadi latar belakangnya adalah ambiarnya ekonomi kata Pak Tito. Jadi kita juga harus tahu peluang bisnis yang sekarang malah makin marak ya. Dan selanjutnya ini akhirnya terjadilah acara bisnis kuliner rumahan BKR ya, kita enak nyebutnya BKR Academy. Yang pertama kali adalah dilaksanakan dari, kita panggil keynote-nya adalah Pak Ari Anindya, Asisten Deputi Industri dan Jasa Kementerian Koperasi dan UKM. Beliau memberikan, ya sudah kita dengarkan bersama kemarin, apa saja sih program-program dari Kementerian Koperasi dan UKM. Kira-kira apa juga yang bisa kita jalankan gitu. Peluang-peluang apa juga yang bisa terbuka luas untuk para pebisnis kuliner rumahan. Dan sampai ke legalitas ya, masalah halal, MUI dan dari MUI dan lain-lain, itu juga diberikan informasinya dari Pak Ari Anindya yang sangat bermanfaat dan akan kita bawa terus selamanya di BKR Academy ini. Lalu Chef Alif juga, Chef Alif Fakul Maulana ya, nama lengkapnya saya panggil Chef Alif, Sekolah Tinggi Pariwisata Sakti, kemarin itu membahas tentang gimana sih makanan itu sehat, dapurnya sehat, cara pengelolaannya sehat, semuanya sehat, lalu rasanya enak tapi bergayanya milenial ya, yang digemari banyak orang, maksudnya ke situ. Itu dikupas tuntas kemarin minggu lalu yang alhamdulillah nggak berhenti-berhenti, kayaknya audiens juga pas sampai nggak mau selesai itu acaranya, saking serunya dari Chef Alif. Dan saya sendiri kemarin selaku Direktur BKR Academy memberikan manajemen bisnisnya ya, gimana cara menerapkan bisnis kuliner rumahan, kita jalankan dari rumah, dari dapur, tapi go digital, menggunakan aplikasi digital yang benar-benar kita pakai, tidak gaptek, semua sosmed kita laksanakan, keuangan pun jadi lancar, jadi dapur duit gitu kemarin ya. Kemudian nah hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, kita punya temanya inovasi bisnis kuliner. Kemarin sudah dapat bimbingan keras ya dari BKR Academy, bagaimana mental bisnis kita harus kuat, bagaimana dari sampai ke packaging kita kemarin berbicara. Sekarang kita akan mendengarkan sama-sama
inovasi bisnis kuliner. Yang bagaimana inovasinya? Yaitu dari Mr. Mark Castro, dapur Katie Cook, ini makanan Filipina, yang katanya cateringnya itu sudah sangat laris manis ini ya. Catering, banyak orang pesan catering Mr. Mark, rasa gaya Filipina, tapi diterima di lidah Indonesia. Kita juga bisa dengarkan nanti, apakah kita balik? Kan seperti itu. Inovasi-inovasi inilah, kolaborasi inilah yang kita harus ambil dari sekarang. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya sama-sama kita simak ya. Kita simak dari Mr. Mark Castro bagaimana inspirasinya dari dapur Katie Cook. Dan tentu pertama kali nanti saya akan persilahkan kepada Pak Edi Satria, teman saya yang sangat baik ini, Deputi Restrukturisasi Usaha KUKM. Saya kangen sekali sama Pak Edi Satria karena setiap bicaranya Pak Edi, pengeluaran lisannya Pak Edi sangat mendalam dan memotivasi kita semua. Pak Edi Satria itu dulu adalah narasumber saya di acara TV Indonesia Business Forum, berbicara tentang berbagai teknologi IT dan lain-lain. Dan itu sangat mendongkrak bagi para pengusaha IT. Dan sekarang tentu sudah ada di KUKM, kita akan dengarkan bersama dari Pak Edi, mendongkrak kita juga ya, peserta semua pebisnis kuliner rumahan. Seperti apa ya, nanti informasinya dari Pak Edi, saya sangat menunggu. Oke, dan mudah-mudahan ini akan berlanjut terus hingga minggu depan, terus selanjutnya, dan akan menjangkau tadi wilayah-wilayah nasional ya sampai internasional ya Pak Tito Loho. Saya berharap terus berjalan. Dan Bapak Ibu, ini adalah sekilas foto saya dan Pak Tito, bersama Pak Tito. Kita sudah sering berkali-kali mengadakan acara seperti ini, tapi dulu kan belum ada Kongko Asik tuh, tidak ada BKR, jadi kita pakai namanya RWI. Memang ini foundernya adalah saya dan Pak Tito, Rumah Wirausaha Indonesia. Ini kita panggil teman-teman, lalu kita panggil chef, kita adakan di mall ya, waktu itu di Mall Belatera. Lumayan banyak sekali, ini 2 sesi malah. Kita panggil Chef Vidya ini dari Bogasari, stakeholder juga. Kemudian Chef Ruli ya, waktu itu kita belajar masak. Langsung Pak Tito memberikan motivasi bisnis, ini langsung kepada para UKM, duduk di situ. Lalu tanya jawab biasa, setelah itu langsung trial, langsung kerja malah, langsung kita terapkan resep-resep menunya. Waktu itu ada dimsum, ada ayam geprek ya, macam-macam, ada 4 menu kalau nggak salah waktu itu, dan saya juga sebagai penyelenggaranya di sini bersama chef. Dan mereka semua dapat sertifikat. Dan ini nggak hanya sekali, berkali-kali kita tunjukkan, hanya foto satu ini. Dan Bapak Ibu, saya juga telah menjalankan bersama Pak Tito Loho pelatihan UKM kuliner Go Digital. Nah ini Pak Edi, kita udah jalankan Go Digital, kita udah bantu para UKM di wilayah Pemkot Tangerang, ya sampai ke kelurahan-kelurahan di sana. Saat itu bersama Chef Alif, kemudian ada Chef Yusuf dan Chef Siur, berbagai macam masakan kita kelola di sini, teknik-tekniknya. Dan tentu arah bagaimana penjualannya secara Go Digital kita bahas juga di acara ini. Nah, baiklah. Itu ada sekilas dari BKR Academy ya tentang aktivitas kita. Semoga Bapak Ibu semua semangat, dan tentu tim BKR dan para stakeholder membantu kita semua agar bisnis kuliner rumahan Academy ini bisa berjalan dengan lancar dan membantu banyak orang. Dan Bapak Ibu, ini adalah hotline kita, ya hotline kita. Kemudian bisnis kuliner rumahan ada Facebooknya dan IG-nya. Mohon Bapak Ibu di follow dari sekarang Facebook dan IG-nya, karena saya ingin setelah ini seluruh partisipan yang hadir, ya dan teman-teman saling sapa. Kita tetap saling sapa, tetap saling silaturahmi via sosmed ya, karena tidak bisa bertemu via WA, via Facebook, via IG atau apapun itu. Harus saling sapa supaya kedekatan kita lebih close lagi. Jangan seperti ini nih. Saya punya informasi seperti ini ya. Jalan-jalan ke Kalimantan, tidak lupa beli pepaya. Cakep gitu dong Pak Tito. Asik. Oke, tadi di jalan ketemu mantan. Saya sapa. Jawabnya siapa ya? jadi nggak ingat. Padahal itu udah mantan, tapi nggak ingat. Jangan sampai seperti itu. Saya mohon Bapak Ibu follow mulai sekarang Facebook dan IG kita serta hotline-nya dicatat.
Kebanyakan mantan tuh. Siapa ya, lupa Pak Edi ini ya. Aduh. Oh, Pak Edi mengingatkan saya, ternyata saya satu, mantannya dia banyak ya Pak. Oke ya, jadi follow, jangan lupa. Baik, itu aja yang dari saya sekilas tentang BKR Academy. Saya mohon bisa sama-sama saling membantu kegiatan ini. Dan selanjutnya langsung saja ya Pak.